Definisi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis organisasi untuk merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Tujuan manajemen kinerja. Tujuan manajemen kinerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, membangun akuntabilitas, yaitu mendorong tanggung jawab dan kepemilikan atas hasil kerja. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan, yaitu meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, mengelola risiko organisasi, yaitu mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi, yaitu memperkuat sinergi antar individu dan departemen. Yang kelima, transformasi budaya kerja, yaitu membangun budaya profesional dan berorientasi hasil. Contoh pendekatan manajemen kinerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, manajemen by objective atau MBO, yaitu pendekatan atasan dan bawahan menetapkan tujuan dan kinerja berdasarkan pencapaian tujuan. Yang kedua, Key Performance Indicator atau KPI, yaitu mengukur kinerja keuangan, pelanggan, dan indikator kunci untuk menilai karyawan mencapai target. Yang ketiga, Balance Scorecard atau BSC, yaitu mengukur kinerja dari perspektif proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Yang keempat, 360 degree feedback, yaitu penilaian berdasarkan umpan balik, atasan, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Yang kelima, Continuous Performance Management atau CPM, yaitu pendekatan modern pada pemantauan kinerja terus-menerus, umpan balik real time, dan coaching. Performance appraisal, performance management, dan performance management system. Yang pertama, performance appraisal, yaitu proses penilaian formal terhadap kinerja karyawan dalam periode tertentu, biasanya tahunan atau semesteran. Yang kedua, performance management, yaitu proses berkelanjutan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kinerja individu atau tim. Yang ketiga, performance management system, yaitu sistem yang mendukung seluruh proses manajemen kinerja. Mengapa manajemen kinerja penting dibagi menjadi 5? Yang pertama, meningkatkan produktivitas, yaitu membantu karyawan bekerja lebih fokus dan efisien. Yang kedua, menyelaraskan tujuan, yaitu menyatukan antara tujuan individu dan organisasi. Yang ketiga, mendorong perbaikan, yaitu evaluasi rutin, memungkinkan peningkatan kinerja. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan, yaitu umpan balik dan penghargaan, mendorong keterlibatan. Yang kelima, identifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu mengetahui area yang dikembangkan. Mengapa penting manajemen kinerja dibagi menjadi 5? Yang pertama, menilai pencapaian tujuan, yaitu mengukur kinerja, membantu apakah target tercapai atau belum. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu identifikasi bagian yang boros, lalu lakukan perbaikan. Yang ketiga, mendorong akuntabilitas, yaitu individu dan tim bertanggung jawab atas hasil terukur dan transparan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan, yaitu karyawan semangat jika tahu kinerja dinilai adil dan terukur. Yang kelima, memenuhi standar regulasi, yaitu menjaga kepatuhan peraturan industri melalui indikator terukur. Mengapa performance manajemen gagal dibagi menjadi 5? Yang pertama, tujuan tidak jelas, yaitu tujuan tidak selaras dengan strategi organisasi. Yang kedua, kurangnya komitmen pimpinan, yaitu tanpa dukungan manajemen puncak, sistem tidak efektif. Yang ketiga, penilaiannya subjektif, yaitu penilaian tidak konsisten merusak kepercayaan. Yang keempat, fokus pada hasil saja, yaitu mengabaikan proses dan perilaku yang mendasari hasil. Yang kelima, tidak fleksibel, yaitu sistem tidak beradaptasi dengan perubahan organisasi. Contoh manajemen kinerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, perusahaan, yaitu menggunakan KPI untuk menilai kinerja karyawan tiap kuartal dan memberikan umpan balik. Yang kedua, proyek, yaitu memantau kemajuan proyek dengan target waktu dan menilai kontribusi tim. Yang ketiga, organisasi nirlaba, yaitu mengukur dampak program sosial menggunakan balance scorecard. Yang keempat, pendidikan, yaitu menilai siswa berdasarkan ujian, partisipasi kelas, dan proyek.
Yang kelima, olahraga, yaitu menganalisis statistik pemain untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Contoh kasus manajemen kinerja. Situasinya, perusahaan retail. Penjualan joko fisik menurun meskipun ada promosi besar-besaran. Tindakannya, manajemen retail meluncurkan program evaluasi kinerja target penjualan individu dan memberikan pelatihan tambahan pada karyawan yang berkinerja rendah. Hasilnya, setelah 2 bulan, penjualan meningkat karena karyawan termotivasi dan terampil menghadapi pelanggan. Kesimpulannya adalah manajemen kinerja membantu organisasi mencapai tujuan yang jelas, mengukur kinerja, dan memberikan umpan balik untuk peningkatan berkelanjutan.